Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirat-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Ya, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, terpuji Allah kita yang luar biasa.
Pagi hari ini kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mau bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan, setiap berkat Tuhan yang boleh terus kita rasakan dan yang tiada pernah berkesudahan. Kita mau angkat pujian syukur kita mau katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari untuk setiap kasih Tuhan yang boleh terus kami rasakan, untuk setiap berkat Tuhan yang boleh terus kami terima Tuhan Yesus. Siapakah kami Tuhan Yesus, sehingga Engkau menjadikan kami biji mata-Mu, dan kami begitu berharga bagi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ibadah kita akan ditabiskan oleh Bapak Pendeta. Kita mau angkat pujian kita, Allah hadir bagi kita.
sekalian, kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan memanggil kami masing-masing untuk masuk dalam ibadah. Kami bersuka cita, karena kami dapat menghadap Tuhan dan bersekutu pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada waktu dan kesempatan yang kami berikan untuk meninggikan Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kebaktian minggu hari ini jadi didasarkan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan melandasi ibadah kita hari ini berbunyi demikian. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jemaat tetap dalam posisi berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengatakannya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah bagi kita, baik kita yang ada di gereja, secara khusus para pelayan Tuhan yang melayani hari ini, juga Bapak Ibu, Saudara-saudara yang boleh mengikuti ibadah hari ini di rumah masing-masing dengan live streaming. Warta jemaat bagi kita di minggu terakhir di bulan September ini, tanggal 27 September 2020, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang akan berulang tahun dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2020. Yang berulang tahun Saudari Emma Rosalina Manihuruk dan adik Pania Nikita Bella berulang tahun tanggal 27 September. Adik Emanuela Kristiani Sinaga atau Ella 28 September. Saudara Pagar Andreas Silalahi, Saudara Stefanus Immanuel Sembiring, Ibu Leni Mutiara, Nyonya Ketut El Subagja, berulang tahun tanggal 29 September. Adik Tabita Tema Putri Sigurian, dan Bapak John Prince Simamora, berulang tahun tanggal 1 Oktober. Adik Titon Yapet Sinaga, Ibu Norma Uli Haloho, Nyonya Jesi Pahutar, Saudari Theo Gracia Siahan, adik Aura Kasih Sianturi, berulang tahun tanggal 2 Oktober, dan Bapak Roni Lesmana Sinaga, berulang tahun tanggal 3 Oktober. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, ibadah minggu pada tanggal 4 Oktober 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Donsius Ajun STH MA dengan tema belajar hidup dalam hikmat Tuhan. Liturgos akan dilayani oleh Ibu Pendeta Wilhelmina Nanloy STH, Singers dilayani oleh Ibu Depi dan Ibu Epi, pemain musik dilayani oleh Bapak Majelis Natal Butar-Butar, pendoa sapat, warta dan penanggung jawab ibadah dilayani oleh Ibu Majelis Erita Gultum,
Operator multimedia dilayani oleh Saudara Rio Syahan. Latihan di gereja hari Jumat tanggal 2 Oktober pukul 7 malam. Beberapa informasi untuk kita. Yang pertama, ibadah kategorial melalui Zoom akan dimulai seperti KRT pada hari Kamis pukul 8 malam, ibadah PKP pada hari Jumat pukul 6.30 sore, ibadah pemuda-pemudi setiap hari Sabtu pukul 7 sore, jam 19, jam 7 malam, ibadah remaja hari Minggu jam 5 sore. Informasi link Zoom akan diinformasikan via WA. Dimohon jemaat dapat mempersiapkan diri dan waktunya. Demikian warta jemaat bagi kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin doa kita. Bapak Ibu boleh mengaminkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat Tuhan, jemaat GMI El Shaddai Pekanbaru bersyukur, berterima kasih atas segala pertolongan dan kemurahan Tuhan yang menolong kami, yang memberkati kami, yang memberikan kekuatan bagi kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, di hari peristirahatan ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami jemaat boleh memuji dan memuliakan Tuhan, baik yang ada di gereja, juga di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami ya Pak. Secara khusus kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ke depan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka Tuhan. Biarlah dengan pertambahan usia mereka, cinta dan kasih mereka kepada Tuhan semakin bertambah-tambah pula. Dan hidup takut akan Tuhan itu menjadi bagian kehidupan mereka. Dan mereka semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan hidup mereka juga semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk pemulihan kesehatan kedua orang tua kami, orang tua dari Bapak Edison, demikian juga Bapak MR Damanik, dan juga Ibu Dewi Syahan, Nyonya Gordon Sitorus, yang hari-hari ini sedang tahap pemulihan ya Bapak. Kami berdoa sehati sepikir jemaat Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa Engkau ulurkan untuk menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit. Sehingga dengan kuasa Allah, oleh bilur-bilur Kristus, setiap jemaat Tuhan yang sakit boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin selain nama-nama yang kami sebutkan ini, ada jemaat Tuhan juga yang sakit. Mungkin juga Tuhan mengalami gejala-gejala yang ada saat-saat ini. Boleh melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi bagi jemaat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka. Biarlah Engkau juga memberkati, menolong mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera atas hidup mereka. Sehingga mereka Tuhan, di dalam kelemahan tubuh mereka, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu bersama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk pelayanan misi keluarga pendeta Pit Hengkesa di Kyrgyzstan, yang akan kembali ke Kyrgyzstan pada tanggal 2 Oktober nanti ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini bersama keluarganya, bersama seluruh tim pelayanannya Tuhan. Engkau menolong, memberikan hikmat, kekuatan, sehingga mereka dalam pelayanan misi mereka semakin banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk provinsi kami Riau, dan untuk kota kami Pekanbaru, tempat kami tinggal, tempat kami beribadah, tempat kami mencari nafkah. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati kota ini. Engkau tolong Tuhan kami semuanya, baik pemerintahan, juga seluruh masyarakat kota Pekanbaru, agar kami bersama-sama tetap bersatu padu bergotong royong untuk kami boleh menjalankan protokol kesehatan, sehingga laju perkembangan COVID-19 boleh tertekan oleh karena kedisiplinan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hari-hari ini kami boleh melihat bahwa COVID-19 mulai tertangani dengan baik Tuhan, baik di negara kami juga di kota ini ya Bapa. Dan tetap kami berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Engkau akan memulihkan kota kami, memulihkan provinsi kami, memulihkan negeri kami ya Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami, baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah, agar terus bersemangat, bersehati, bersinergi dengan seluruh masyarakat Indonesia
untuk kami boleh keluar dari masa-masa sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kami semua, untuk perekonomian jemaat, pekerjaan, pendidikan anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang tetap terus menolong dan memberkati ya Bapa. Tuhan, hanya kepadamu kami berserah ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada ini, kami sungguh boleh percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kurang lebih 7 bulan bahkan memasuki 8 bulan kami hidup dengan COVID-19 ini. Tapi sampai saat ini kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi jemaat-Mu, bagi jemaat GMI El Shaddai Pekanbaru, di mana kami boleh tetap menikmati hidup sukacita, hidup dalam pertolongan kasih Tuhan. Sehingga sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa bangsa kami. Ampuni dosa-dosa pemimpin bangsa kami. Ampuni dosa-dosa pemimpin-pemimpin agama kami, pemuka-pemuka agama. Dan ampuni kami seluruh dosa kami, dosa-dosa bangsa kami, dosa seluruh rakyat Indonesia yang seringkali meninggalkan Tuhan, yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Biarlah dengan pengampunan-Mu Tuhan, bangsa kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, pekerjaan kami, usaha kami, dan pelayanan kami juga semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk. Seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau ya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau menaikkan pujian kita bagi Allah kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita, karena Dia adalah Yesus yang menjadi keselamatan dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita, akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal, Yesus katakan, aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal, Yesus katakan, aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal, Yesus katakan, aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal, Yesus katakan, aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya,
adalah Allah yang besar dan Dia adalah Allah yang terindah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau datang lagi lebih ke hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang kudus. Kita katakan, Kau yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang seperti Engkau dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang sungguh dan teramat sangat baik bagi kami.
kami bangga memiliki Allah dan Tuhan seperti Engkau. Siapakah kami Tuhan Yesus yang begitu kecil di mata dunia ini, tapi kami berharga bagimu. Engkau Allah yang ada, Alfa dan Omega, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Adalah segala hormat Tuhan hanya bagimu Tuhan. Allah yang luar biasa, tiada berkesudahan Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau selalu menyembah Engkau, kami mau selalu meninggikan nama-Mu, karena hanya Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Oh haleluya, haleluya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu ya Allah. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput nama-Mu, menyembah Yesus Tuhan Raja-Mu, ku sembahkan ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, Engkaulah Yesus Tuhan Raja-Mu, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja-Mu, Engkaulah Yesus Tuhan Raja-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang hidup dan kekal, Tuhan kami yang agung. Pujian, hormat kami bagimu. Kami meninggikan Engkau dalam kekekalan. Tuhan yang mulia dan kudus. Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang sudah mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyanjung tinggi Engkau Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kini saatnya kami masuk dalam pembacaan dan merenungkan firman Allah. Kami rindu kami diberkati Tuhan. Engkau nyatakan firman-Mu bagi kami masing-masing. Kami semua menikmati firman Tuhan. Terpujilah Bapa, kami mohon pimpinan Tuhan dan kuasa Roh Kudus menaungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Salam. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sidang jemaat, baik petugas yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita membaca firman Allah. Kita merenungkannya dari surat Filipi pasal 2. Surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca firman Tuhan ini berbunyi demikian. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tema teladan hidup orang percaya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, latar belakang surat Filipi minggu kemarin sudah disampaikan, sudah dibicarakan, dan kita sudah bisa memahaminya dengan baik. Melalui teks ini, Paulus ingin menyampaikan agar umat Tuhan, orang percaya tetap hidup solid, hidup dalam satu persekutuan. Dan Kristus sebagai teladan, apa yang dilakukan Kristus menjadi keteladanan kehidupan persekutuan orang percaya. Dan kehidupan persekutuan orang percaya yang meneladankan Kristus menjadi berkat bagi dunia, menjadi teladan bagi dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, masuk dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menyebutkan Kristus sebagai teladan dalam ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini kalau kita membaca dari teks asli dan membahasnya, mengartikannya, panjang lebar dan berputar-putar pengertiannya. Tapi saya menyimpulkan pemahaman ini, menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya simpulkan dengan memiliki hati dan hidup seperti Kristus. Orang percaya memiliki hati, memiliki hidup seperti Kristus. Demikianlah orang percaya dalam persekutuan. Nah, bagaimana hidup hati dan pikiran, perasaan seperti Kristus? Dijabarkan oleh Paulus dalam ayat-ayat berikutnya. Kita melihat bagian yang pertama. Yang pertama adalah bahwa rendah hati, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Rendah hati, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Disebutkan dalam ayat 6, mulai ayat 5 bagian terakhir, Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus dalam rupa Allah. Pengertian ini bisa disimpulkan begini. Yesus Kristus adalah wujud Allah. Wujud Allah yang nampak, yang bisa kita lihat. Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah. Allah yang nampak kepada kita, yang wujudnya bisa kita lihat. Ya. Tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan, adalah Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya, Yesus tidak memakai kemuliaannya. Dia adalah mulia. Yesus tidak memakai kemahakuasaannya. Dia maha kuasa. Sesungguhnya dia punya hak untuk itu. Tetapi dia tidak memakai kemuliaannya, memakai kemahakuasaannya untuk kepentingan sendiri dalam pengertian negatif. Dalam pengertian untuk memegahkan diri. Dia punya hak untuk dimegahkan. Tetapi dia tidak menggunakan kemuliaan dan kebesarannya untuk pamer diri, kesombongannya. Tidak.
untuk mencari kepentingannya sendiri. Seperti dijelaskan dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Ayat 3 ayat 4 demikian. Tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Kemudian ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Yesus berhak untuk itu. Tetapi dia tidak hidup seperti itu. Dia tidak selalu hidup seperti itu. Yesus tidak menggunakan kemuliaan, menggunakan kemahakuasaannya untuk kepentingan sendiri dalam pengertian negatif. Sehingga berlaku sombong, berlaku angkuh, pamer diri, pamer kehebatan, pamer kekuasaan. Dia tidak berlaku demikian. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengosongkan dirinya. Apa yang dimaksud dengan Yesus mengosongkan diri? Bapak Ibu sekalian, Yesus bukan mengeluarkan apa yang ada padanya. Bukan itu yang dimaksud. Yesus melepaskan apa yang ada padanya. Bukan itu yang dimaksud. Mengosongkan diri dalam ayat 7 dapat dipahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, tetapi dia menutupi diri, menutupi kemahakuasaannya dan menudunginya. Kuasa yang begitu besar dan begitu mulia dengan kerendahan dan kehinaan manusia. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, tetapi dia menudung kemuliaannya, dia menutupi kemuliaannya dengan kehinaan, kerendahan manusia. Menjadi sama seperti manusia. Yesus memberi contoh kepada kita hal kerendahan hati. Hal kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, keteladanan yang kita perhatikan untuk dijalankan dalam persekutuan dari apa yang disampaikan Kristus di sini ada, apa yang disampaikan Paulus tentang Kristus adalah bahwa Kristus tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kristus menunjukkan kerendahan hatinya. Menunjukkan kerendahan hati. Orang percaya hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain, menunjukkan sikap ini dalam persekutuan. Tidak memegahkan diri dalam persekutuan. Memamerkan diri seakan-akan lebih hebat dari yang lain. Enggak demikian. Jika ada yang lemah, justru kita yang kuat menguatkan yang lemah. Itu hidup dalam persekutuan. Tidak sombong dan tidak egois. Ya, tidak sombong, tidak egois. Tapi hidup dengan kerendahan hati. Tidak mementingkan kepentingan sendiri. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada modal untuk seseorang berlaku demikian. Karena memang dia orang hebat. Tetapi tidak boleh dilakukan dalam persekutuan. Tunjukkan kerendahan hati kita. Tidak ada kita yang hebat. Kalau ada di antara kita yang punya nilai plus dari yang lain, kesempatan bagi kita menyatakan kasih kita untuk membantu yang lemah. Itulah hidup dalam persekutuan. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai nilai plus dari kita masing-masing. Ada kelebihan-kelebihan dari persekutuan. Kita semua tidak sama hadir dalam persekutuan itu. Tetapi justru disitulah kesempatan bagi kita untuk melayani dan melengkapi yang lemah. Melengkapi yang kurang. Yang kuat menutupi yang lemah dan yang kurang. Hidup dalam kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa tahun lalu ada kesaksian begini. Waktu zaman-zaman sebelum krisis tahun 98 ya. Seorang pengusaha naik taksi di Jakarta. Ya, dia naik taksi.
Dia meminta kepada drivernya untuk memacu taksi dengan kencang untuk mencapai tujuan. Tetapi sopir taksi tidak mengikuti keinginannya dengan banyak alasan. Sopir taksi mengatakan, ini Jakarta, macet, bisa menggores mobil saya, bisa menyenggol orang lain, bisa datang korban. Pengusaha itu katakan begini, jangan takut, nanti saya yang tanggung semua. Bila perlu, Jakarta ini saya beli, kamu pun saya beli. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh seperti ini, hidup yang nggak benar. Dia punya kemampuan untuk itu, oke. Salah satu contoh ya, dia kemampuan untuk itu. Tetapi bukan kesempatan bagi dia untuk bisa merendahkan dan menginjak yang lain seenaknya. Kalau kita dalam persekutuan, kita nggak boleh demikian. Kalau memang kita punya kemampuan untuk seperti itu, justru kesempatan buat kita untuk melakukan kasih, membuktikan kita hidup di tengah dunia ini bersama persekutuan, satu dengan yang lain untuk menolong melengkapi mereka. Kesempatan buat kita untuk bisa melayani, kesempatan buat kita untuk menyatakan kasih, mewujudkan kita ini anak Tuhan, mencintai sesama. Mungkin di antara kita punya pengetahuan lebih, tidak sama. Ada yang tinggi pengetahuannya, tetapi ada yang biasa-biasa, sejajar saja. Pengetahuan kita nggak sama. Ada punya pengetahuan yang tinggi, ada punya pengetahuan yang biasa-biasa saja. Tetapi bukan kesempatan untuk memamerkan siapa kita dalam persekutuan. Nah, keteladanan seperti ini menjadi keteladanan hidup orang percaya yang dimaksud Paulus meneladani Kristus. Kristus menunjukkan sikap itu dalam persekutuan. Menunjukkan sikap itu kepada kita untuk hidup dalam persekutuan. Mari kita menjalani hidup dalam persekutuan kita seperti yang disampaikan Paulus. Meneladani Kristus Yesus. Amin. Yang kedua, hidup berkorban. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini juga kalau diartikan bahasa aslinya itu panjang lebar, ya. Artinya panjang lebar. Tetapi bisa kita simpulkan pengertian ini, Yesus tidak direndahkan oleh siapapun. Tetapi dia turun. Yesus tidak turun derajat. Dia tetap Tuhan. Dia bukan turun derajat. Tetapi dia berinisiatif turun menjadi sama seperti manusia dan mati di kayu salib. Melayani manusia. Mati di kayu salib. Dia turun menjadi sama dengan manusia. Dia tetap Tuhan. Ketika dia berada dalam dunia ini, dia bisa sakit, dia bisa tertawa, dia bisa sedih. Tetapi dia tetap Tuhan. Yang menjadi sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus yang adalah Tuhan yang agung dan mulia, dia berkorban, menyerahkan tubuhnya menjadi kurban. Tuhan yang kudus dan mulia, Tuhan yang kekal. Tetapi dia turun menjadi manusia, sama dengan kita. Ya, dia sama dengan kita. Dan memberi dirinya, mengorbankan dirinya menjadi kurban untuk menebus dosa kita. Apa yang Yesus lakukan ini adalah contoh hidup berkorban. Berkorban
untuk umatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain, kembali lagi kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri, tetapi kepentingan bersama. Kita harus bersedia berkorban untuk persekutuan. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Karena itu memuliakan Kristus di tengah-tengah umatnya. Kita memuliakan Kristus dengan hidup kita di tengah-tengah umat Tuhan. Dengan memberi pengorbanan-pengorbanan kita. Dan apa yang kita korbankan itu sebagai kurban di hadapan Allah. Belajar dari Kristus, kita memberi apa yang ada pada kita bagi persekutuan. Kita tidak menuntut. Ya, kita tidak menuntut. Bagian apa yang saya terima dari persekutuan itu? Kecenderungan manusiawi kita seperti itu. Kita terlalu menuntut. Kalau saya hidup dalam persekutuan melakukan ini, apa yang saya dapati? Keuntungan apa yang saya terima? Apa jatah bagi saya? Tetapi sesungguhnya hidup dalam persekutuan yang diajarkan Paulus tidak demikian. Meneladani Kristus justru kita berkorban untuk persekutuan. Kita berkorban untuk satu dengan yang lain. Dan apa yang kita persembahkan, apa yang kita korbankan adalah kurban di hadapan Allah. Dan jangan kita tuntut balik lagi. Jangan kita tuntut balik lagi. Kalau saya mengorbankan tenaga saya, bagian apa yang saya terima selanjutnya? Berapa harga yang saya terima dari tenaga saya yang saya korbankan? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam persekutuan Kristen kita tidak berpikir demikian lagi. Tapi kita melakukannya dengan tulus. Ya. Hidup dalam persekutuan. Hidup yang siap berkorban. Ada pengorbanan kita. Dan kalau kita semua berkorban dan ada pengorbanan, kita menikmati keindahan persekutuan. Karena tidak saling menuntut. Kalau hidup saling menuntut, kita tidak bisa menjalani persekutuan dengan baik. Dan itu bukan persekutuan yang Allah maksudkan dari umat Tuhan di dunia ini. Belajar dari firman Tuhan hari ini. Belajar dari apa yang disampaikan Paulus. Kristus menjadi acuan keteladanan bagi kita. Mari kita meneladani Kristus. Hidup dalam persekutuan dan menjalani persekutuan kita dengan baik. Dengan meneladani Kristus. Nah, hidup seperti inilah yang kita sharekan kepada dunia. Begitu hidup orang Kristen. Begitulah hidup orang percaya. Saling berkorban satu dengan yang lain. Saling membangun dan menguatkan. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi hidup dalam persekutuan untuk bersama. Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Amin, kita berdoa bersyukur. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan. Engkau memberkati kami masing-masing dengan kasih karunia Tuhan. Belajar dari apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Kami berdoa bersyukur Tuhan. Ada yang diteladankan oleh Tuhan Yesus bagi kami. Dan kami ingin menjadi anggota persekutuan kerajaan Allah. Yang hidup tidak sombong mementingkan diri sendiri. Hidup siap berkorban bagi persekutuan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami masing-masing. Terpujilah Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan oleh Pak Ajun. Tuhan Yesus memberkati dia dalam kehidupannya Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan yang memberi, biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum untuk membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Dia gembala, tak mungkin kekurangan. Dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalan terbelah. Aman sentosa, dia tidak lelah. Sekalipun jalan dilepas maut, dimanapun ku tak takut. Ya Yesusku, itu cukup sudah. Sabda setia, dosa tak usah. Sekalipun jalan dilepas maut, dimanapun ku tak takut. Ya Yesusku, itu cukuplah sudah. Sabda setia, dosa tak usah. Sabda setia, dosa tak usah. Sabda setia, dosa tak usah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau berkomitmen dalam kehidupan kita bahwa kita mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan rindukan. Dan kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita bagaikan bejana siap dibentuk. Demikianlah hidupku di tangan-Mu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memimpin ibadah kami sampai akhirnya. Kami menikmati sukacita di dalam Tuhan. Dan kiranya sukacita terus dalam hati kami memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kami. Pimpin dan jaga kami umat Tuhan. Kami menjalani kehidupan kami dengan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dan kami memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Terpujilah Bapa, kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Sidang jemaat, kembalilah kepada kehidupan dan aktivitas masing-masing, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, pimpinan, dan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati jemaat, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, jemaat masing-masing mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.